Assalamualaikum teman-teman, saya Randi Adha, Segelas IT. Emang ada ya laptop baru harga 3 jutaan yang udah pakai prosesor generasi terbaru, irit daya, baterainya irit, udah pakai memori RAM DDR4? Ada dong. Ini dia Advan T-Books X Transformer. Bisa ngapain aja dan kualitasnya tuh seperti apa sih? Tapi sebelum lebih jauh, kita lihat dulu kelengkapan dari dalam box pembeliannya ya. Karena boxnya ini tuh special edition, ada logo Transformernya ya. Di dalamnya tuh udah dapat stiker ala-ala robot Transformer, ini bisa dipasang di laptopnya. Ada satu charger 24 watt, buku manual, dan buku garansi. Jadi, Advan ini tuh berkolaborasi dengan rumah produksi ternama di dunia, yakni Hasbro. Jadi logo Transformer, stiker, sama wallpaper yang ada di dalam laptop ini tuh udah berlisensi resmi ya. Intinya ya nggak asal nyomot karakter robot aja gitu, tempel aja di laptop. Tenang aja, ini udah resmi kok kolaborasinya. Jempol lah ya untuk Advan. Oke, kita lanjut ke desain laptopnya aja ya. Cover depannya ini yang ada logo Transformernya berbahan metal. Di bagian bawah laptop ini udah ada untuk intake dan exhaustnya dikeluarkan ke depan. Ini cukup lah ya, karena prosesornya ini tuh nggak terlalu panas. Lanjut kita lihat layarnya 14 in, tipe panelnya TN dengan resolusi 768 pixel. Baja kanan kiri ini udah lumayan, nggak terlalu tebal ya. Di atas ada webcam 720 pixel 30 fps, dan di bawahnya ini bajalnya memang kelihatan lebih besar karena memang untuk space logo Advan-nya. Bagian keyboard ya ini cukup standar, masih ada tombol arrow-nya juga, walaupun peg up dan peg down ini tergabung di sana. Kesan ngetik untuk pelajar pemula pastinya udah terbantu karena ukuran per tombolnya ini udah cukup besar. Rasa kliknya masih kerasa walaupun sedikit agak keras. Yang udah terbiasa ngetik cepat, kemungkinan untuk tiponya bakalan minim sekali. Aman lah ya. Terus bagian touchpadnya ini halus, nggak keset. Areanya juga udah lebar jadi leluasa. Tombol PC kanan kirinya juga nggak berasa kopong, nggak keras juga. Cukup lah ya. Oh ya, kalian bisa lihat di sini ada LED biru notifikasi untuk caps lock dan touchpad off. Lalu ada dua rubber ini untuk menahan supaya layar nggak bersentuhan langsung ke keyboard ketika laptopnya tertutup. Sip lah ya. Jadi meminimalisir layar cap keyboard nantinya. Tombol power juga udah ada di kanan, nggak usah takut nggak sengaja kepijit tiba-tiba mati laptopnya. Udah aman lah ya. Oke, kita masuk ke bagian port ya. Di kanan ini ada Kensington lock, port USB Type A 3.0 dan 2.0 dilengkapi dengan slot micro SD. Di bagian kirinya ada port charger, USB Type A 3.0, HDMI, dan ternyata di sini udah ada USB Type C-nya. Mantap lah ya. Dan terakhir ada LED notifikasi untuk charger. Overall, bodinya ini tuh cukup baik menurut saya sih ya, nggak kerasa kopong. Ini cukup popol juga tuh ya, seseg gitu ya. Bobotnya sekitar 1,5 kg dengan ketebalan 1,9 cm aja. Oke, kita akan masuk ke mesin pacunya. Ini penting diperhatikan teman-teman. Advan T-Books ini udah pakai prosesor Intel generasi ke-12 yakni Alder Lake N series dengan TDP hanya 6 watt aja. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel N100. Dia udah punya 4 core, 4 thread, 1,8 GHz up to 3,4 GHz. CPU ini tuh dinobatkan CPU hemat daya terbaik di tahun 2023. Terus ada IGP-nya pastinya, yakni Intel Xe-LP dengan 24 execution unit. Sudah mendukung decoder FE1. Terus untuk memori RAM-nya sudah dipakaikan 4 GB DDR4 dengan speed 2666 MHz. Tapi masih bisa di-upgrade juga teman-teman. Walaupun cuma ada satu slot ya nggak apa-apa karena si prosesornya ini support single channel aja. Untungnya sudah menggunakan SSD 128 GB. Pas saya tes di sini speednya up to 330 MB/s aja. Ya lumayan lah ya, untuk kegiatan multitasking sangat lancar sekali. Dan tentunya teman-teman ini masih bisa di-upgrade dan bisa pakai NVMe generasi ketiga juga loh. Wah mantap ya. Terus untuk konektivitasnya ada Bluetooth, ada WiFi juga pastinya. Terus semua ini dibalut di Windows 11 Home 64 bit. Oke, kita akan langsung masuk ke pengujiannya, performanya seperti apa. Let's go. Pertama di sini saya tes dulu Cinebench R15 ya, dapat skor 154 CB dan Cinebench R20 mendapatkan 282 CB. Untuk suhu di sini ya terlihat di HW Info maksimum 88 derajat Celcius aja. Untuk power package prosesor ini bisa menyentuh 12 watt. Pendinginnya menurut saya sih ini cukup baik ya, tidak terjadi throttling. Kalau dilihat dari skor Geekbench 6 ya, single core-nya ini mendapatkan 891 poin dan multi core-nya di 1030 poin. Oke, di sini saya akan coba buka multitasking yang
banyak ya teman-teman, seperti buka 4 tab browser sambil ngetik di Word atau di Excel. Biasanya aplikasi ini tuh paling standar kalau ngerjain tugas atau ya kerjaan kantoran juga sama bukanya kayak gini ya. Hasilnya di sini sangat lancar, buka tutup tab juga masih cepet gitu ya. Di sini saya akan coba juga tambahkan jadi 8 tab browser dan sambil dengerin musik gitu ya, sambil ngetik-ngetik, dan ternyata ini masih lancar-lancar aja. Lumayan lah ya. Cuman pas buka tab kadang ada loading-loading dikit kalau bukanya 8 tab ya. Ya wajar ya, karena usage CPU dan memori 4 GB ini udah terkuras ya. Paling ideal ya udah upgrade memori RAM ke 8 GB, itu udah lebih dari cukup. Nah, penasaran kan gimana performanya ketika dipakai main game? Oke, di sini saya akan tes game ringan aja ya, Point Blank, dan ternyata di resolusi 720 pixel ya, presetnya low. Wow, lancar juga. Untuk hiburan ya aman lah kayak gini. Kalau ada yang nanya, "Bang, gimana Apex Legends, Valorant?" Stop ya. Karena ini bukan gaming laptop ya, jadi ya udah nggak usah dites lah ya. Yang penting performa untuk kerja udah lancar. Terus untuk urusan baterai sudah ditanamkan sebesar 45,6 watt-hour. Di sini saya uji real time ya, penggunaan playback YouTube dengan tingkat volume 50%, brightness-nya 50% selama 6 jam, dan baterainya ini masih tersisa 40%-an. Wow, irit ya. Awalnya kalau hanya dipakai ngetik-ngetik aja bisa lebih dari 8 jam. Sekaligus di sini saya akan juga tes hasil suara dari speakernya. Ya, memang kualitasnya biasa aja seperti ini. Kalau buat sendirian di kamar ya suaranya udah cukup aja ya. Kalau ekspektasinya kalian pengen ada bassnya, ada treble-nya, pastinya harus pakai speaker tambahan lagi. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya dan pengujiannya? Menurut saya sih Advan T-Books Transformer ini memang ditargetkan untuk para pelajar, mahasiswa, atau pekerjaan di kantor yang ringan-ringan seperti admin, sales, operator, dan sejenisnya lah ya. Harganya di sini tuh cukup terjangkau teman-teman ya, di e-commerce ya. Kalian bisa lihat harganya tuh dijual di 3.099.000-an aja. Dan ini tentunya untuk upgrade masih ada opsinya juga ya. Bisa upgrade storage dan memori RAM juga. Tapi katanya bocoran aja nih ya, Advan bakalan merilis T-Book series ini tanpa versi transformernya dengan harga yang lebih murah. Wah, mantap juga ya. 2,5 juta atau 2 jutaan gitu ya. Wah, mantap ya. Oh ya, satu lagi ternyata teman-teman, ini untuk layarnya ternyata bisa di flip sampai 180 derajat gitu ya. Jadi untuk sharing layar gitu ya, untuk ke teman-teman gitu kan, kita bisa manfaatkan fitur si layarnya bisa flip 180 derajat ini. Sekarang ya memang sih brand-brand lokal ya udah mulai serius kayaknya ya produksi produknya gitu ya. Kita harus bangga juga sama produk lokal karena perputaran uangnya ya untuk di dalam negeri juga gitu. Siapa tahu ya nanti pabrikannya Advan bisa mempekerjakan orang-orang lokal sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia ya di negeri tercinta kita ini, Indonesia gitu ya. Gimana menurut kalian tentang laptop 3 jutaan dari Advan ini, dan dia tuh punya garansi 1 tahun? Menarik atau tidak? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.